Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucia Yansari, kelas 4A Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan di Desa Tanjung Gunang Musi, Kecamatan Rantau Bayur. Yang pertama itu latar belakang evaluasi sumber daya lahan di Desa Tanjung Gunang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin khususnya. Yang melatar belakangi evaluasi sumber daya lahan tersebut adalah sumber daya lahan sangat diperlukan dalam perencanaan penggunaan lahan. Sedangkan perencanaan penggunaan lahan yang baik harus didasarkan pada kesesuaian lahan dan kemampuan lahan tersebut. Selanjutnya, evaluasi lahan memiliki arti proses penilaian sumber daya lahan yang akan dicapai menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Untuk kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kemudian, karakteristik lahan merupakan sifat lahan yang dapat diukur atau diestimasi, contohnya lereng, curah hujan, atau tekstur tanah. Selanjutnya yaitu hasil praktikum yang menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuasin adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Secara geografis, letak Kabupaten Banyuasin terletak pada posisi antara 1,30 derajat sampai 4,0 derajat lintang selatan dan 104 derajat sampai 105 derajat bujur timur yang terbentang mulai dengan bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bagian timur dengan luasan wilayah seluruhnya 11.832,99 km persegi. Wilayah Kabupaten Banyuasin sendiri memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 2.359 sampai 2.521 mm per tahun. Untuk suhu rata-rata berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Selanjutnya itu hasil praktikum kualitas dan karakteristik lahan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian di Kecamatan Rantau Bayur memiliki kondisi perakaran, tekstur tanah, dan kedalaman yang sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Namun, pada tingkat kemiringan lahan atau lereng, Kecamatan Rantau Bayur memiliki nilai 8 derajat sampai 15 derajat, yang artinya lahan tidak mempunyai pembatas yang serius sehingga masih memungkinkan untuk dijadikan tempat budidaya. Cara untuk mengatasi pembatas tersebut yaitu dengan membuat parit pada lahan agar tidak terjadi penggenangan air, atau bisa juga menggunakan konservasi tanah dan air. Dari pemaparan singkat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rantau Bayur, terdapat kategori yang termasuk order S atau sesuai saat ini, karena lahan mempunyai pembatas yang tidak begitu serius, hanya memerlukan konservasi lahan seperti pembuatan parit pada sekeliling lahan agar air tidak menggenang. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yang berjudul penentuan status daya dukung lahan di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Daya dukung lahan merupakan kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung kehidupan. Untuk daya dukung lahan agraris atau pertanian, pada dasarnya bergantung pada persentase lahan yang dapat dipakai untuk pertanian dan besarnya hasil pertanian per satuan luas dan waktu. Selanjutnya yaitu lahan dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi, serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Ini menurut Arsyad 2006. Untuk kemampuan lahan adalah kapasitas suatu lahan untuk berproduksi. Anonim 2012. Kemampuan ini sering diartikan sebagai potensi lahan untuk penggunaan pertanian secara umum dengan kemampuan produksi dari tanah tersebut yang didasarkan pada fakta-fakta iklim, drainase, dan kemiringan tempat. Untuk perhitungan kebutuhan lahan untuk hidup layak adalah sebagai berikut. Kebutuhan hidup layak per penduduk, produktivitas beras lokal per kilogram per hektar per tahun. Menghitung kebutuhan demand atau lahan menentukan kebutuhan lahan, maka perlu diketahui data jumlah penduduk dan luas lahan untuk hidup layak. Rumus perhitungan kebutuhan lahan sebagai berikut.
Total kebutuhan lahan setara beras dengan satuan hektar sama dengan jumlah penduduk atau jiwa dikali dengan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Penentuan status daya dukung lahan. Status daya dukung lahan diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan. Dapat dilihat dari tabel yang tersedia bahwa hasil praktikum menunjukkan Desa Tanjung Minang Musi hanya membudidayakan jagung padi dan palawija, yaitu padi dan jagung. Kemudian untuk perkebunan itu ada kelapa sawit dan karet. Selanjutnya yaitu menghitung ketersediaan lahan, di mana ketersediaan lahan sama dengan produksi aktual tiap jenis komoditas dikali dengan harga satuan jenis komoditas tingkat produsen per harga satuan beras tingkat produsen dikali dengan 1 per produktivitas beras, maka dihasilkan 34.541,46. Kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan lahan untuk hidup layak, di mana kebutuhan layak berpenduduk diasumsikan sebesar 1 ton beras per kapita per tahun. Kemudian produktivitas beras rata-rata nasional 2.400 kg per hektar per tahun, maka penyelesaiannya KHL sama dengan 1000 kg per 2.400 kg, maka dihasilkan 0,41. Jadi luasan lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak berpenduduk yaitu 0,41 hektar. Dilanjutkan dengan perhitungan kebutuhan lahan, di mana total kebutuhan lahan setara beras sama dengan jumlah penduduk per KHLH, maka dihasilkan 13.223,73. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan penentuan status daya dukung lahan, di mana status daya dukung lahan ini diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan. Apabila ketersediaan lahan lebih besar dari kebutuhan lahan, maka daya dukung lahan dinyatakan surplus. Dan apabila ketersediaan lahan lebih kecil dari kebutuhan lahan, maka daya dukung dinyatakan defisit atau terlampaui. Dari keterangannya, untuk ketersediaan lahan itu 34.541,46 dan untuk kebutuhan lahannya itu 13.223,73. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketersediaan lahan lebih besar dari daya kebutuhan lahan, yang artinya daya dukung lahan dinyatakan surplus. Dilanjutkan dengan degradasi lahan Desa Tanjung Menang. Pencemaran lingkungan yang terdapat di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rantau Bayur ini disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Di antaranya yaitu banyaknya limbah domestik hasil dari kegiatan manusia, baik limbah berbentuk padat dan cair di lahan pertanian. Untuk cara pencegahan pencemaran dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, yaitu dengan menggunakan kembali atau reuse dan daur ulang recycle. Sedangkan untuk mengatasi terjadinya degradasi lahan, yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia, membuat saluran penampungan atau pelepas air agar pada saat musim kemarau panjang kebutuhan air tercukupi, sehingga tanah tidak akan retak atau bergeser. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.